Halo teman-teman, perkenalkan namaku Elizabeth Irene Boru Lumban Tobing dengan NIM 23020119120015 dari kelas Teknologi Pangan A, kelompok 6 Praktikum Iptek Daging dengan asisten Redilhan Aulia Rahman Marpau. Pada praktikum Iptek Daging kali ini, aku membuat satu olahan daging ayam yaitu chicken bulgogi. Daging merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, seperti protein, lemak, karbohidrat, dan air. Daging merupakan bahan pangan yang mudah rusak yang diakibatkan oleh mikroba dan proses enzimatis yang berlangsung. Proses pengolahan daging selain untuk memperpanjang umur simpan, keanekaragaman bahan pangan, tetapi juga dapat meningkatkan nilai gizi dan nilai ekonomis. Daging dapat diolah dengan cara dimasak, digoreng, disate, diasap, atau diolah menjadi produk makanan yang menarik seperti corned beef, sosis, abon, dan lain-lain, yaitu produk makanan yang unik. Teknik memasak dibagi dua, yaitu yang pertama ada moist heat cooking, yaitu metode di mana panas diantarkan pada makanan melalui air atau uap, dan yang kedua yaitu dry heat cooking, di mana panas diantarkan pada makanan melalui udara panas, logam panas, radiasi, atau minyak tanpa menggunakan air. Kali ini saya akan menunjukkan alat, bahan, dan proses pengolahan daging ayam menjadi chicken bulgogi. Hai semuanya, sekarang aku udah sama bahan-bahan dan alat yang akan kita gunakan hari ini. Alat yang kita gunakan ada cobekan, baskom, pisau, parutan, sendok teh dan sendok makan, juga ada talian. Untuk bahan-bahannya, kita pakai 250 gram daging ayam, bagian dadanya ya, usahakan nggak ada tulangnya karena kita akan potong kecil-kecil. Kecap manis, kecap asin, minyak wijen, daun bawang, biji wijen, gula pasir, air, daun bawang putih, jahe, madu, lada hitam, dan kaldu. Sebelumnya kita haluskan dulu ladanya. Setelah halus, kita kembalikan ke dalam wadah. Langkah pertama, kita potong ayamnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Oh iya, sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kita masukkan ayamnya ke dalam baskom. Nah, di sini aku lupa bilang nih, kalau di sini kita parut 3 siung bawang putih. Selanjutnya, kita parut juga 2 cm jahe. Lalu kita masukkan 1 sendok makan minyak wijen. Lalu selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh gula pasir. Lalu kita masukkan 3 sendok makan kecap manis. Dan 2 sendok makan kecap asin.
Kita masukkan 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Lalu setengah sendok teh lada yang sudah kita haluskan tadi. Selanjutnya 3 sendok makan air dan 1 sendok makan madu. Lalu kita masukkan secukupnya biji-bijian. Lalu diaduk. Di sini aku gunain sarung tangan plastik ya biar lebih bersih. Setelah tercampur, kita tutup dengan tutup yang rapat. Dan kita marinasi di dalam kulkas selama 30 menit. Siapkan sedikit minyak di atas wajan dengan api kecil. Ayam yang sudah kita marinasi tadi kita keluarkan dari dalam kulkas. Kita masukkan ayamnya ke dalam wajan. Setelah 5-7 menit di atas api kecil, ayam yang sudah digoreng bisa kita angkat. Untuk di atasnya kita ambil daun bawang, lalu dipotong-potong secukupnya. Lalu kita taburkan di atas bulgogi. Setelah itu kita taburi biji-bijian di atasnya. Kita akan melihat tekstur dari dagingnya. Yang pertama, kita akan membahas palatabilitas daging. Yang pertama yaitu warna. Warna daging menjadi gelap selain karena penambahan bumbu, juga terlihat dari sebelum dimasak dan setelah memasak bahwa daging ikut memucat atau lebih gelap. Yang kedua ada tekstur. Tekstur daging juga lumayan lembut, mudah dipotong. Yang ketiga ada flavor atau rasa. Rasa daging menjadi manis dan gurih karena penambahan bumbu, dan juga terdapat aroma lada ketika dikunyah. Yang keempat yaitu keempukan. Daging ayam menjadi empuk setelah digoreng. Dan yang terakhir ada juiciness. Ketika dikunyah, daging ayam lumayan juicy.
Prinsip utama yang saya gunakan adalah marinasi. Chicken bulgogi yang saya masak dimarinasi dengan campuran bumbu, gula, madu, lada, kecap manis, kecap asin, minyak wijen, kaldu bubuk, bawang, serta jahe. Marinasi adalah proses perendaman daging sebelum diolah lebih lanjut. Marinade adalah cairan berbumbu yang berfungsi sebagai bahan perendam daging. Biasanya berfungsi untuk memperbaiki rendemen daging, meningkatkan flavor, meningkatkan keempukan, meningkatkan juiciness daging, meningkatkan daya ikat air, menurunkan susut masak, dan memperpanjang masa simpan daging. Metode pemasakan yang saya gunakan yaitu dry heat cooking karena daging ayam dimasak dengan sedikit minyak atau tidak tenggelam di api kecil. Dan metode dry heat cooking yang saya gunakan yaitu shallow frying. Selanjutnya ada perubahan senyawa organik pada produk. Yang pertama ada struktur protein, terutama aktin dan myosin, ketika dipanaskan atau dimasak berubah sehingga menghasilkan keempukan yang baik. Pemasakan yang menurunkan kualitas protein jaringan ikat daging karena denaturasi dapat meningkatkan jumlah cairan yang keluar dari dalam daging dan meningkatkan solubilitas protein daging. Selain itu, proses pemanasan atau pemasakan juga menyebabkan terjadinya reaksi Maillard untuk membentuk melanoid yaitu zat warna. Karena reaksi Maillard merupakan reaksi pencoklatan non-enzimatis antara gula produksi dan gugus amin bebas dari asam amino atau protein, sehingga menyebabkan bahan pangan berubah warna menjadi coklat. Komponen karbonil yang terbentuk selama proses pemasakan dapat bereaksi dengan asam amino, amin, dan protein untuk membentuk flavor yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kadar lemak. Air dalam daging menguap menyebabkan minyak bermigrasi ke dalam daging mengisi ruang kosong yang sebelumnya diisi oleh air. Proses penyerapan minyak selama penggorengan ini dapat meningkatkan kadar lemak dan tentunya akan menurunkan kadar air karena air menguap. Kenaikan kandungan lemak akan diikuti oleh penurunan kandungan protein terlarut dan kandungan air dalam daging. Penambahan bumbu dan rempah pada larutan marinade bertujuan untuk memperbaiki rasa. Bumbu dan rempah yang saya gunakan kali ini adalah gula, madu, lada, kecap manis, kecap asin, kaldu bubuk, bawang, dan jahe. Bumbu dan rempah juga bertujuan sebagai antimikroba dan juga khasiat yang bagus untuk kesehatan selain untuk menambah atau meningkatkan flavor dan aroma. Bawang putih yang saya gunakan juga dapat digunakan sebagai antibakteri karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus, dan bakteri lain. Bahan lainnya yang saya gunakan yaitu minyak wijen. Penambahan minyak biasanya bertujuan untuk meningkatkan kelembapan daging dan mempertahankan tekstur juicy pada daging. Kesimpulannya adalah marinasi merupakan proses merendam daging dalam larutan marinade yang bertujuan untuk memperbaiki flavor, meningkatkan tingkat keempukan, meningkatkan kesan jus, dan tujuan lainnya. Teknik memasak yang saya gunakan adalah dry heat cooking, yaitu shallow frying karena menggunakan minyak sebagai penghantar panas pada makanan. Bahan tambahan pangan dan proses pengolahan mempengaruhi warna, tekstur, flavor, tingkat keempukan, tingkat juicy, dan juga perubahan senyawa organik pada bahan pangan. Sekian video praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.